Halo guys, saya Donjo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Donjo akan membahas film unik berjudul The Real Evidence Laptop, yang inti ceritanya adalah tentang kursor ajaib dari sebuah laptop yang bisa dikendalikan di dunia nyata. Seperti apa filmnya? Yuk, kita mulai saja. Film ini dimulai dengan kondisi di suatu kantor, yang mana para pekerjanya sedang sibuk dengan tugas masing-masing. Lalu kita difokuskan pada pria berkacamata, sebut saja Anton, yang sangat suntuk dan bosan dengan pekerjaan di laptopnya. Tapi ada hal aneh yang membuatnya antusias kembali, di mana dia melihat kursor laptopnya tembus nyata di depannya. Dia bisa menggerakkan kursor tersebut, baik di dalam maupun di luar layar laptop. Dan hal ini tentu saja membuatnya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Saking penasarannya dengan apa yang sedang terjadi, dia mencoba menggerakkan touchpad di laptopnya sehingga kursor tersebut menunjuk ke sebuah gelas plastik di mejanya. Dan ketika mengkliknya pertama kali, gelas berisi air itu tumpah dan membasahi meja kerjanya. Ketika dia menyadari percobaan tersebut sukses, dia ingin mencobanya lagi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan kursor ajaib tersebut? Tak berselang lama, dia melihat sekeliling dan menemukan ide lain untuk mencoba sebagai bahan eksperimen selanjutnya. Lalu pandangannya tertuju pada selembar kertas di atas meja kerjanya. Saat dia menggerakkan kursor di kalimat kertas tersebut, kursor tersebut ternyata bisa mengedit tulisan di kertas tersebut seperti apa yang bisa diedit di laptop. Jadinya, Anton tidak perlu repot-repot lagi menghapus dan mengetik ulang kalimat dalam kertas tersebut, dan sudah pasti pekerjaannya jauh lebih cepat selesai dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia merasa senang dan puas dengan apa yang dia alami. Lalu dia keluar ruangan sambil membawa laptopnya tersebut. Saat berjalan di lorong kantor, dia melihat gadis cantik yang sedang bekerja di ruang sebelah. Merasa hal ini adalah kesempatan emas, dia lalu duduk di kursi depan ruangan gadis itu dan ingin mencoba sesuatu kepada gadis itu. Anton berencana mengerjai gadis tersebut sambil pura-pura bekerja menggunakan laptopnya di kursi itu. Padahal Anton sengaja menggerakkan kursor ajaib agar keluar dari laptop dan menuju ke dalam rok wanita itu untuk mengerjainya. Setelah itu, Anton menggosok-gosokkan touchpad pada laptopnya sehingga membuat gadis itu merasa ngefly, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu seperti gosokan enak di dalam roknya. Gosokan demi gosokan sengaja dilakukan Anton sambil terus memantau berbagai reaksi dari gadis itu. Semakin cepat gerakan gosokan Anton, semakin ngefly gadis tersebut, yang akhirnya membuat gadis itu meninggalkan ruangan dan segera pergi ke toilet. Setelah itu, seakan-akan dia merasa tidak berbuat kesalahan. Ia lalu menghampiri temannya, sebut saja Chris, yang sedang berbicara dengan dua wanita karena Anton ingin berbagi keseruan bersama Chris. Dimulai dari aksinya di rooftop, mengganti papan nama dari sebuah kantor dengan tulisan kata-kata kotor dan kasar bagi siapapun yang melihatnya. Lalu Anton mencoba menyalin tembok dan menempelkannya di jendela, sehingga membuat jendela itu tidak lagi terlihat setelah ditempa tembok editan tersebut. Setelah melihat hal itu, Chris pun takjub dan berkata bahwa kita akan kaya raya dengan hal ini. Lalu dia segera meminta Anton melakukan sesuatu pada mobil biru yang sedang parkir di bawah. Merasa hal itu juga seru, Anton lalu membuka program editing dan mengecilkan mobil tersebut menjadi seukuran mainan anak kecil. Dan ketika pemilik mobil mendatangi mobilnya, dia terkejut ketika melihat mobilnya berada di bawah dan berubah menjadi kecil seukuran mobil mainan dengan warna cat dan interior mobil yang sama dengan mobil miliknya. Walaupun Anton agak kasihan dengan apa yang dialami si pemilik mobil, Chris malah semakin berambisi dan terus-terusan ngoceh bahwa kita bisa kaya raya dengan berandai-andai dari hal ini. Ternyata ini membuat Anton terganggu dan tidak disangka-sangka. Anton mengklik tombol crop untuk diarahkan ke Chris. Dan saat Chris terus-terusan ngoceh sambil mengangkat tangannya,
Anton tiba-tiba menekan tombol cut yang sudah pasti akan memotong objek dalam bingkai. Alhasil, Chris hilang dan tangannya putus lalu jatuh ke bawah mengenai mobil di bawahnya, sehingga menyebabkan alarm mobil berbunyi dan membuat orang-orang di sekitarnya berkumpul di dekat mobil tersebut. Mereka pun menatap Anton yang berada di rooftop, lalu Anton yang ketakutan jika aksinya diketahui, secara refleks segera membuka program crop lagi dan mengarahkan ke bawah kerumunan orang yang menatapnya. Lalu dia menekan tombol cut lagi, sehingga membuat orang-orang dan juga mobil itu hilang tanpa jejak dalam seketika. Anton yang ketakutan pergi dari lokasi itu menuju jalan raya, dan di saat itu melaju mobil yang berlawanan arah dengannya. Anton berusaha memberhentikan mobil tersebut untuk ikut menumpang, tapi pengemudi mobil tersebut tidak mau karena ia harus segera menjemput istrinya yang sebentar lagi melahirkan. Tanpa ada siapapun yang bisa diharapkan lagi, Anton terus-menerus berjalan dalam ketakutannya sendiri. Kemudian dia menyadari bahwa ada sebuah kursor besar yang terlihat jelas selalu mengikuti arah jalannya. Lalu dia menyadari sesuatu dan melihat ke atas. Tiba-tiba kursor tersebut ada yang mengkliknya, dan seketika Anton hancur lebur tak tersisa. Jadi film ini sebenarnya menitik beratkan makna bahwa perbuatan buruk yang kita lakukan saat ini akan menghasilkan keburukan juga untuk kita di masa depan. Oke guys, segitu dulu pembahasan alur ceritanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.